di setiap lembaga. Masya Allah, masjid semakin memang harus kalau di takmir bersinar dia. Iya. Apalagi kalau sempat nanti orang-orang berduit banyak di sini singgah. Tapi tengok AC nggak ada panasnya, iya kan? Maka alhamdulillah dengan selalu diisi, mudah-mudahan semakin berisi. Dan kita juga berharap, mana tahu nanti ketika dilihat oleh yang membangun, mudah-mudahan dia tanya apa yang kurang. Yes ya, tanya apa yang kurang. Tinggal kita kasih tahu ini dan ini. Pokoknya kita yakin saja ke depan masjid ini akan semakin bersinar, semakin dimanfaatkan. Oleh sebab itu maka hari ini kita datang kembali, mudah-mudahan andil kita untuk meningkatkan pahala bagi yang berwakaf, bagi yang membangun, bagi yang mentakmir, dan bagi kita yang hadir. Mudah-mudahan tak satu pun kecuali mendapatkan bagian yang terbesar. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas kesempatan yang diberikannya ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati, Allah lapangkan pikiran sehingga kita bisa memahami dan mudah-mudahan mengamalkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para alim ulama sebenarnya yang hadir, ya kita lebih tepat sebutlah muzakarah saja, mengulang-ulang kajian, ya mudah-mudahan semakin kokoh dalam hati. Kita bersalawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru utama kita, imam yang menyatukan barisan kita. Apapun yang kita berselisih, kalau kembali kepadanya, insya Allah kita kembali bersatu. Oleh sebab itu kita tidak boleh banyak-banyak imam. Imam kita hanya satu, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama boleh banyak, mazhab boleh banyak, tetapi imam kita tetap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru bisa kita yakini dan kita ikuti bila pokok landasan utama kita benar-benar dibangun di atas bahan-bahan asli. Karena agama ini adalah agama samawi, maka bahannya harus produk sama, produk langit. Agama kita bukan agama ardi yang dibangun oleh bahan-bahan asli produk bumi, tapi ini produk langit. Kalau produk langit apa nama? Hah? Yang kalau produk langit apa namanya? Wahyu. Ya. Kalau produk bumi? Hah? Wangsit. Ya, pemikiran. Ya, jadi agama kita bukan dibangun di atas pendapat-pendapat, tapi dibangun di atas wahyu yang harus diposisikan di atas semua pendapat, kecuali pendapat yang dibangun di atas wahyu tersebut. Ini harus kita bangun, sebab akan beda nanti tanggapannya Abu Bakar dengan tanggapannya Abu Jahal. Abu Jahal tak masuk akal, tak sesuai dengan keadaan, tolak. Abu Bakar masuk tak masuk akal, sesuai tak sesuai keadaan, diterima. Sebab datang dari yang maha memiliki semua keadaan, yang maha memiliki semua pemikiran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan beda kan? Beda tak antara Abu Jahal dan Abu Bakar? Metodenya beda. Maka kita pelajari metode Abu Bakar biar kita tahu bahwa di luar itu mungkin metode Abu Jahal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemarin kita sudah sampai
Bada qawaid wa usul bil manhaj talaqqi wal istidlal. Kaedah-kaedah, landasan-landasan, pijakan-pijakan dalam membangun metode talaqqi. Dari mana kita menyaup airnya, mengambil airnya, mengambil dalilnya. Kemudian kedua, wal istidlal, bagaimana memproses dalil yang sudah ada. Tidak, sebab kalau salah mengambil sumber, jelas tidak akan jernih. Salah memproses dalil, bisa yang jernih jadi keruh kembali. Jadi tidak bisa. Jadi benar pengambilannya, sumbernya, dan harus benar proses pendalilannya. Nah, yang pertama kata Syekh, masdarul aqidah wa kitabullah. Akidah itu diambil dari kitabullah. Kemudian wa sunnatu Rasulillah as-sahihah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah Rasul yang sahih. Kenapa harus sahih? Karena ada yang tidak sahih. Kalau Al-Quran tidak perlu disebut sahih karena semuanya sahih. Wa ijma'is salafi as-salih, dan ijma'nya generasi as-salaf as-salih. Disebut dengan as-salih untuk membedakan bahwa yang dimaksud dengan as-salaf bukan sembarangan orang dahulu, tapi orang dahulu yang salih. Sebab kata salaf itu orang dahulu. Nah, lalu dibuat kaitnya, dibuat indikatornya, yang mana ijma'nya as-salafu as-salih. Salih itu baru dikatakan salih bila satu lillah, dua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada nama salih. Nah, mereka yang benar-benar ikhlas, apa bukti ikhlasnya? Diterima oleh Allah dengan ridhonya. Apa bukti mereka ikut sunnah Rasulullah? Diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah mereka as-salafu as-salih, yang mereka tak terpisah dan terpecah oleh aliran-aliran pemahaman, dan yang tidak terpisah dan terpecah dari seluruh generasi umat Islam hanya generasi as-sahabat, generasi sahabat. Tidak ada alirannya. Tapi generasi setelah sahabat mulai ada aliran-aliran keagamaan. Oleh sebab itu, maka ijma'nya as-salafus salih harus menjadi patokan kita dalam mengambil akidah. Kedua, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah SAW wajaba qabuluhu wa in kana ahadan. Setiap sunnah yang sahih wajib diterima. Sebab kalau ditolak namanya munkirus sunnah. Menolak sunnah hukumnya adalah menolak agama Islam. Menolak Islam bisa mengeluarkan kita dari Islam. Yang ketiga, al-marji' fi fahmil kitab was sunnah. Rujukan untuk memahami al-kitab, Al-Quran, was sunnah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nususul mubayyinatu laha, yaitu dari Al-Quran dan sunnah juga. Sebab Al-Quran dan sunnah saling menjelaskan satu sama lain, satu sama lain. Maka harus dipahami secara komprehensif oleh orang-orang yang paham Al-Quran dan sunnah. Bukan seperti komprehensif menurut orang-orang yang tidak paham Al-Quran dan sunnah. Akan beda, karena mereka tidak paham Al-Quran dan sunnah mengatakan orang yang paham tidak paham. Biasalah, karena beda pemahaman dianggap orang lain tidak paham, dan mereka tidak hujah dalam masalah ini. Dari dulu orang-orang Mu'tazilah menganggap ulama-ulama sunnah sebagai orang yang tidak paham agama, karena mereka paham hanya kulitnya saja,
disebutin kaum normatif tekstualis. Mereka adalah kaum kultural konteks tualis. Mana ada bahasa? Mereka buat sendiri mengklasifikasikan. Kalau bahasa dulunya ahlul hadis itu disebut hasyawiyin, yaitu yang hanya tahu kulit-kulitnya, yang tahu isinya. Kalau tidak kaum akladiyin yang ikut logika, atau kaum prasadiyin zauqiyin, yaitu orang-orang ahli tasawuf. Mereka yang paham isi. Bagaimana mereka paham? Satu dengan bersemedi, satu dengan berpikir. Itulah yang paham. Sedangkan yang belajar duduk lama dengan ulama, yang sahabat duduk lama dengan Nabi, tabi'in duduk lama dengan sahabat, tabi'in duduk lama dengan tabi'in, tidak paham Quran dan sunnah kecuali kulit-kulitnya. Yang duduk bersemedi atau duduk bertafakur sendiri langsung paham Quran dan sunnah. Begitulah dulu sampai hari ini. Dulu sampai hari ini. Maka selalu ejekannya, andainya mereka gunakan sedikit otaknya, maka itu sedikit otaknya mereka paham bahwa yang seperti mereka pahami yang benar bukan seperti yang diajarkan Nabi yang benar. Nasallallahu alaihi wasallam. Sejak dulu lagi, sejak lahir Mu'tazilah sampai hari ini. Jadi kalau ada orang mengatakan tuan-tuan ini tidak pandai berpikir, yang tonton juga. Ya, mau cara aku jadi kalau dulu juara 1 di kelas 1 sampai kelas 6 SD kan, itu sampai tak pandai pikir dah. Kalau itu masuk SMP juara umum dia, tak jadi pandai pikir lah. Nak nyampe tak pandai pikir juara 92 dari 93 orang lalu. Nah, jadi, ya sih, dari 93 santri dia juara 92. Nah, contohnya yang bodoh kan juara 1. Mau cara. Jadi kalau akibat apa? Terpecah berpikir orang-orang yang tidak lurus berpikir. Sampai hari ini di perguruan tinggi, di tulisan-tulisan para penulis yang aktif selalu digambarkan seperti itu. Imam Ahmad dulu menurut Ahmad bin Abi Duwad tapi adalah ahli bid'ah dan firqah dhalal. Imam Ahmad dianggap sebagai imam ahli dhalal, ahli bid'ah dhalal. Yang asli adalah Ahmad bin Abi Duwad, ahli sunnah. Begitulah klaim seperti itu. Tapi akhirnya Allah buktikan tetap Ahmad bin Hanbal imam a'immatus sunnah. Sedangkan Ahmad bin Abi Duwad tenggelam dengan sampah-sampah pikir. Walaupun dia di puncak kekuasaan, jadi ketua Mahkamah Agung di zaman. Nasallallahu alaihi. Kemudian kaum muslimin wa khusus wa salaf salih wa man sara ala manhajihim min al-a'immah, dan siapapun yang mengikuti metode mereka dari kalangan imam-imam. Di sini perlu kita jelaskan bahwa musliman dirahmati Allah, banyak yang mengklaim bahwa ulama-ulama yang sebenarnya adalah mereka mengikuti aliran-aliran ilmu kalam. Sampai ada yang klaim 95% ulama Islam dari mengikut mazhab ilmu kalam. Makanya saya bilang ilmu kalam sudah lahir jauh sebelum Abu Hasan Asy'ari, sudah lahir jauh sebelum Abu Mansur al-Maturidi. Misalnya Al-Walid ibn Aban al-Karabisi, Walid ibn Aban al-Karabisi, imamnya, induknya ahli kalam, wafat 200. Weh, Mat. Al-Karabisi benar-benar layak wafatnya 200. Apa enggak tuh tanya umur? 2 kilo boleh? Dah lupa.
Awak punya daun tak jadi lupa je. Apa lewat tu cendawa. Mudah je tu. Beliau sudah menjadi imam ahli kalam. Dari tangan beliau lahir ahli kalam yang lain seperti Al-Husain Al-Qarabisi. Ya, Husain Al-Qarabisi yang asalnya ahli hadis kemudian terpengaruh oleh ilmu. Maksud kiram yang dirahmati Allah Taala, tetapi tolong dicatat baik-baik. Misalnya dalam kitab Tarikh Baghdad yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat 463, beliau menuliskan semua ulama atau semua tokoh, semua orang hebat yang pernah masuk kota Baghdad, baik yang lahir di situ, kemudian besar dan tumbuh jadi ulama besar di situ, atau ulama besar dari negeri lain yang bertempat tinggal di situ, atau singgah di situ, atau pernah ngajar di situ, atau pernah belajar di situ, sampai sejak zaman Nabi sampai ke zaman beliau meninggal. Beliau meninggal 463. Mazhab Syekh Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari wafat 324. Berarti 100 tahun lebih setelah Abu Hasan Asy'ari wafat. Artinya mazhab beliau sudah eksis. Nah, yang mengklaim bahwa 90% ulama adalah ahli kalam, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah yang 95%, tolong diperiksa di dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi ini, yang jumlah yang disebutkannya lebih kurang 783 orang, lebih kurang dari 1000 cari 5 saja, baik Maturidi maupun Asy'ari, supaya kita tahu siapa sebenarnya mayoritas. Dari 1000 tolong keluarkan 5, kalau ketemu hebat. Makanya Al-Khatib tidak memasukkan ahli kalam bagian dari ulama ahli sunnah. Mereka bukan ulama ahli sunnah, mereka para pemikir. Oleh itu muslimin dirahmati. Maka ini adalah rata-rata adalah klaim yang tidak punya data. Klaim yang tidak punya data. Apalagi mengklaim orang awam semuanya berpemahaman itu. Maka kita akan jawab bahwa sesungguhnya buat survei dan tanya ke orang tua-tua di kampung, pasti jawabannya sama dengan yang ada dalam Quran dan hadis. Ya, di mana Allah pasti menghadap ke atas. Sudah ketentuan yang di atas. Tidak ada orang tua yang bilang sudah ketentuan yang tidak bertempat, apalagi yang ketentuan yang berada di mana. Semuanya mengatakan jangan lupa yang di atas. Di kampung manapun, sampai ke ceruk-ceruk kampung di Afrika sana, ya, saya sudah tanya kawan-kawan orang Afrika, apa nyawa kampung waangnya? Masalah curug kan masalah. Kampung waang kalau ketika ada bermusibah ini apa nyi? Sama jinya. Kalau masalah cucunya, jangan lupa ke nanti di atas. Dan ibu-ibu muslimah, nenek-nenek kampung itu mengatakan jangan lupa yang tidak bertempat. Maka adalah klaim kosong, walaupun yang mengatakan adalah mulut-mulut besar, tapi isinya kosong. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Karena apa? Karena ini fitrah yang dikembangkan oleh Nabi dan para ulama yang mengikutinya. Wala yu'aradu ma thabata min zalika bi mujarrad ihtimalatin lughawiyyah. Tak boleh ditentang dengan hanya kemungkinan bahasa. Ihtimalat kemungkinan bahasa. Tapi kita sampai di sini kemarin, atau sampai yang keempat, usuluddin kulluha qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pokok agama Nabi sudah jelaskan. Walaysa li ahadin an yuhditsa syai'an za'iman annahu min ad-din.
dan tak boleh seseorang membuat dasar-dasar mengenal agama yang tidak ada dalam keterangan Nabi SAW. Sebab semuanya sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka tidak perlu ada lagi kaedah-kaedah yang tidak berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasul SAW. Taib ini yang keempat. Yang kelima. Sampai di sini kemarin, at-taslimu lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fala yu'aradu syai'un min al-kitab aw as-sunnati as-sahihati biqiyas wala zawq wala kashf wala qawli syekh wala imam wa nahwi dzalik. Menyerah sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, zahiran secara zahir, wa batinan dan secara batin. Dengan lisan kita ikrarkan, dengan hati kita iyakan. Fala yu'aradu syai'un minal kitab. Tidak boleh didebat sesuatu yang ada dalam kitab, tidak boleh ditentang, atau yang ada dalam as-sunnah as-sahihah dengan qiyas, dengan analogi-analogi seperti yang dilakukan oleh para kaum aqlaniyin, mu'tazilah atau mutakallimin. Apa analoginya? Mereka mengatakan ketika Allah menyebutkan tentang dirinya, Allah menyebut tentang dirinya atau tentang apa yang akan terjadi. Ya, misalnya pahala nanti akan ditimbang. Baik. Lalu kita bilang kalau pahala itu barang, tentu ada zatnya. Begitu? Seperti apa warnanya, seperti apa ini dan sebagainya, di mana disimpannya dan sebagainya. Maka tidak boleh kita menolak itu dengan analogi. Yang kedua, misalnya orang yang menolak Allah dalam hadis yang banyak, kalau saya menganggapnya hadis mutawatir, bahwa Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Kalau tuan-tuan beriman pada Allah dan Rasul, maka wajib menerima berita itu, karena bahasanya jelas, lugas, tegas, terang benderang. Lafaznya yanzilu rabbuna, turun Rabb kita. Lalu lain yanzilur rabbu, ar-rabbu. Kalau kalimat ar-rabbu dalam bahasa Arab maknanya zat. Maknanya zat, bukan makhluk, bukan sifat, bukan rahmat, tapi adalah zat. Lalu ditolak oleh akal dengan alasan qiyas. Apa qiyasnya? Lalu terbayang oleh kita bahwa sepertiga malam terakhir di Eskimo, mana Eskimo? Ada pagi sunya dah. Iya, di Jepang misalnya, tidak sama dengan sepertiga malam di Indonesia. Tidak sama dengan sepertiga malam di India, sepertiga malam di Arab, tidak sama Afrika, Eropa dan seterusnya. Lalu dengan ilmu kias tadi, analogi tadi, dia tak terima. Berarti Allah turun naik, itu aja kerjanya. Kalau itu kiasnya, seorang raja kekuasaannya seperti itu, sibuk dia ngurus turun naik. Akhirnya
berita ini ditolak karena tidak masuk pikirannya. Menurut tuan, tidak masuk pikirannya karena pikirannya lapang atau pikirannya sempit. Kalau tidak masuk berarti sempit. Sebab kalau masih lapang masih bisa masuk. Kalau kita karena pikiran kita lapang masuk. Apa sebab? Allah tidak diukur dengan kekuasaan makhluk. Anda bilang tadi turun naik kekuasaan siapa? Makhluk. Kalau begitu dia akan menolak lagi hadis. Ya, ketika Allah mengatakan inni qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi salat antaraku dengan hambaku dua bagian. Iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi. Coba bayangkan berapa miliar orang yang salat. Berarti Allah sibuk menjawab itu saja. Akhirnya dia akan tolak lagi hadis ini. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, ahlul kalam keahliannya menolak. Makanya kalau ahlul kalam jadi panggar panitia penganggaran pasti banyak dicoret usulan kita. Apa sebab? Semuanya bagian penolakan. Makanya lambat turun anggaran kalau mereka. Makanya kalau nak cepat turun anggaran suruh yang ahli hadis. Kalau ahli hadis cepat anggaran turun. Iya, kami sudah praktekkan itu. Orang satu semester tidak turun, kami 2 pekan kami turunkan. Iya, orang semester tidak turun, honor kami 1-2 pekan keluar. Apa sebab? Kita tidak pandai menolak. Semuanya mengiyakan. Mana yang bagus mengiyakan atau yang suka nolak? Mana yang berani, yang mengiyakan atau yang menolak? Syekh. Ya, Syekh. Mana yang berani, yang menolak atau mengiyakan? Mengiyakan lebih hebat. Apa sebab? Konsekuensinya mengamalkan, mengimani. Kalau ini tinggal menolak. Akhirnya mana yang lebih banyak beriman, yang menerima atau yang menolak? Mana yang lebih banyak beriman, orang yang suka menolak ayat dan hadis atau yang menerima? Yang menerima. Karena Allah beritakan itu kepada kita supaya kita imani, bukan supaya kita ingkari. Nah, setiap mereka ingkari, maka banyak mereka tolak. Dengan apa? Dengan qiyas. Dengan qiyas. Padahal kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, maka Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Sebab tidak ada yang bisa mengatur apa yang Allah kerjakan. Semua analogi pasti menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu adalah tasbih yang dilarang. Dan ini tak pernah terjadi di generasi pertama yang diajar oleh Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ustaz tapi tak sabut dia tanya lama hati sabut dia. Ada yang bilang sahabat dulu karena orang Arab jadi mereka dalam hatinya paham tapi tidak disampaikan pada kita. Baru tonton memahami akidah seseorang dari hatinya atau dari ucapannya. Syekh, antum nak memahami akidah saya, antum selami hati saya atau tonton dengar dari ucapan saya? Ucapan. Nah, kita pelajari dari sahabat semuanya, ucapan mereka sesuai Al-Quran dan Sunnah.
Terus di mana pula tuh mereka pahamnya seperti ini, tapi bicara seperti ini. Cuman itu yang dikatakan oleh ahli al-kalam. Ahli al-kalam. Lain yang sampai dua, lain yang diterjemahkan. Cara dosa. Itu ada dulu seorang ustaz menyambut ceramah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kamu tanya cuna apa? Cuna iko nerekam kia aja dan ustadznya. Iko rekamannya, ambo di dulu masuk ke merekam. Lalu ada nak boleh adalah merekamnya. Apa ginilah merekam sudah kan? Ambo wak dongon bodoh. Dia sambil makan. Akhirnya itu kan sambil minum. Dongon bodoh sambil sudah. Oh tak cayo lah. Nyuwang lah sampai kayaknya cun itu kayaknya deh. Subhanallah, paham lu orang lain terhadap ucapan saya dari saya sendiri. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi sebulan bilang, Ustaz cayo kayak, minta maaf juga cayo kayak preman nomor gitu. Tapi ternyata dia lebih percaya pada. Nah, ini metode apa? Metode ahli kalam. Dia memahami pemahaman orang bukan dari ucapannya, dari pikiran dia. Dan itu yang mereka berlakukan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka susah untuk diketahui apa yang mereka inginkan, karena ucapan Allah dan Rasul ditolak dengan qiyas. Sebab kalau turun berarti kosong aras. Lalu siapa yang duduk di aras itu? Itu termasuk yang mau sabu. Kalau nak buktikan ke sana kita baru selesai. Oh, tidak bisa Ustaz. Lalu apa yang harus kita lakukan? Beritanya seperti apa datang dari sana? Yang ke langit siapa? Siapa yang pernah ke langit? Nabi kan? Kemudian yang sering ke langit? Jibril. Yang bawa berita Allah di atas aras siapa? Jibril. Yang bilang Allah turun ke langit pertama siapa? Jibril. Tu Jibril tidak pandai bercerita. Weh, Jibril tidak pandai bahasa Arab. Hah? Tu lain dulu disebut, lain dulu yakini. Tuan-tuan. Jibril yang katakan Allah di atas aras. Jibril juga yang sampaikan ke Nabi Allah turun di sepertiga malam pertama. Lalu antum bilang Jibril tidak mengerti ilmu logika. Berarti hebatlah imam gitu itu daripada Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain sesuai yakini, lain sabui dekat awak. Kan itu kan? Allah Nabi nak nyabut turun rahmat Allah, disabui Allah turun deh. Tak cepat dia Nabi bahasa Arab dah. Jibril menyabut Allah di atas aras, sabuinya turun deh. Tinggi aras. Tak pandai Jibril menyampaikan berita. Begitulah parahnya keyakinan orang yang memakai akal dan meninggalkan wahyu, karena akal lebih hebat menurut mereka daripada wahyu. Kemudian wala zawqin, tidak boleh ditolak dengan perasaan. Dengan perasaan. Weh, kalau Allah di atas aras, berarti aras lebih besar dari Allah. Itu kan perasaan. Apa sebab? Sebab singgasana raja semuanya lebih besar dari rajanya. Nah, balik lagi kemana perginya? Menyamakan Allah dengan makhluk. Muter-muter situ aja. Menyamakan Allah dengan makhluk, menghukum Allah dengan hukum makhluk. Padahal Allah tidak dihukum dengan hukum makhluk. Makanya di sini pentingnya seorang beriman yusallim, menyerah sepenuhnya kepada apa yang datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini belum ada, iman takkan kokoh. Maka nanti gilirannya pada ilmu syariat pun akan diotak-atik. Semalam ada yang mengusulkan untuk judul skripsinya dan ingin menggugat kesaksian
wanita harus disamakan dengan kesaksian laki-laki. Alasannya apa? Selama ini para fuqaha laki-laki semua, ahli tafsir laki-laki semua, sehingga wanita terzalimi. Inna lillahi wa inna rajiun. Di mana dapet? Di mana dapatnya para wanita terzalimi? Itu sebanyak itu sahabat, wanita sahabat tak pernah mengadu ke Nabi ya Rasulullah. Bah boleh corong, sama tegak bijak. Mereka menerima karena ini perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai besoknya lagi Al-Quran, hadis dan ijma' ulama, kalau ada terjadi perceraian yang pakai iddah hanya perempuan, akhirnya mereka nuntut lagi supaya laki-laki juga pakai iddah. Gimana cara mengukurnya? Hah? Kalau perempuan salasati quru, kalau laki-laki salasati qiru. Subhanallah. Alasannya apa? Sebab yang menafsirkan ayat selama ini adalah kaum laki-laki, bias gender. Ini akibat daripada apa? Tidak berakidah yang benar, tidak ada taslim. Makanya kaum muslimin dan muslimat banyak hukum akan diotak-atik nanti. Zakat, daripada zakat di kambing, di qabul, lebih baik pakai dihitung berdasarkan konversi nilai. Jelas? Karena menurut mereka tidak adil. Pemilik kambing 40 ekor wajib zakat, pemilik kerbau 20 ekor 30 ekor wajib zakat. 30 ekor kerbau dengan 40 ekor kambing, mana yang banyak harganya? Hah? Kerbau berapa seekor? Kerbau berapa seekor? 2 juta kali 40. Hah? Oh 30, maaf, 30 kali 12 juta, Masya Allah, 360 juta. Kalau kambing 3,5 juta. Berapa? Oh 2 juta. Kecil ya. 2 juta dikali 40 sama 80 juta. Peternak kambing nilai konversinya 80 juta wajib zakat. Pemilik kerbau nilai konversinya 360 juta wajib zakat. Ini tidak adil, maka harus disamakan. Pemilik kerbau bila sampai nilainya 80 juta wajib zakat, yang sampai 25 lah payah nih mau zakat apa lagi. Itulah keinginan mereka kaum muslimin. Haji pada Arab Saudi dapat gini tahu, itulah bahasa ya, karena kan berapa itu devisa yang dihasilkan. Kita bukan kekurangan devisa, barakah yang kurang. Berapa banyak turis, berapa banyak orang datang ke sini, tapi piti tak kemana-mana, kan ya? Tak ada berkah. Bukan masalah tak ada devisanya, salah paham. Sang kuburan laku di Indonesia mah, kuburan aja jadi piti, kan ya? Tuh lihat tengok kampung tuh, potong buka dan yang setinggi toga apa, kota Impa, cuma berkunci juga. Padahal kuburan wali di situ. Kayak wali tak percaya masalah piti lah. Kayak wali tak percaya masalah piti lah. Harusnya kan tak usah dikunci, kan ada wali di situ nungguin, ya kan? Kalau sampai tak kunci deh. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi sebenarnya tidak percaya juga mereka dengan penjagaan wali itu, Ustaz. Ya, iya kan? Coba bilang mereka jangan dikunci lah, kan ada wali yang jaga, tahu dia yang gaib. Allah musta'an. Tidak usah masalah piti, tidak usah percaya wali ini, wali pun lewat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, karena tidak mau taslim menyerah, akhirnya tidak sedikit yang digugat oleh mereka. Nasallallahu alaihi wasallam, sampai jilbab digugat, sampai masalah hukum nikah digugat, pembagian harta warisan digugat. Masalahnya apa? Bermula dari akidah.
karena akidahnya main akal-akalan sehingga hukum pun main si induan dibawakan lama di pikiran itu yang mereka inginkan jadi hukum. Nanti kebudayaan juga seperti itu, ritualitas beragama, amalan amaliyah harian kita jangan dibatasi. Kita harus punya kreasi. Kita tidak orang Arab, kita orang Nusantara. Akhirnya ada salawatan ala Nusantara, padahal salawat itu sudah diajarkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak usah dikarang-karang lagi. Tetapi kalau enggak, kita tak kreatif. Akhirnya menimbulkan berbagai model-model yang membuat kita berselisih sepanjang masa. Akibat apa? Tidak taslim. Jadi sini pentingnya at-taslimu lillahi wa li rasulihi. Tidak bisa ditolak dengan analogi, tidak bisa ditolak dengan perasaan, dengan rasa. Wala kasf, bahkan dengan ilmu kasab sekalipun. Karena ada yang mengklaim bertemu dengan Allah langsung. Haddatsani qalbi an rabbi. Imam Bukhari jaraknya dengan Nabi sampai 7 rawi. Kalau beliau dengan Allah hanya satu saja perantaranya, hati langsung ke Rabbi. Hatinya langsung ke Allah Tabaraka wa Ta'ala. Macam mana dia nak kenal dengan Allah? Tidak pernah belajar tentang sifat Allah dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah, sehingga ketika syaitan datang mengaku jadi Tuhan, maka diangkatnya jadi Tuhan. Pernah tuan-tuan dengar kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ini perlu dicatat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini seorang ulama ahli sunnah. Cuman banyak kisah-kisah palsu yang dilengketkan kepada beliau, seperti ketika malaikat maut nak cabut nyawanya, diajaknya duel dulu, masya Allah, sehingga tidak jadi dicabut nyawanya. Kan hebat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi terpaksa malaikat maut minta izin dulu sama beliau. Ini kisah palsu. Tidak ada murid-murid beliau jelas dalam kitabnya. Beliau mengingkari hal seperti ini. Sama dengan kisah Wali Songo. Saya dulu waktu di Darun tidak boleh nonton Buya ya, tapi sekali itu minta izin Buya, izin resmi ya. Karena film Sunan Kalijogo. Buya, kok film agama kok Buyanya boleh apa lagi? Tapi so jempe penyulangnya kan. Baik nonton film lah. Kawasan samunya. Antara film Wasan Kalijogo dan film Bado Sambleng sama isinya. Nah, itu isi soalnya. Besok cik pakai Bismillah dan cik sama. Jadi Allah musta'an nyosen nonton deh. Kini ada itu ndak. Nyokat itu masuk lemur kan. Allah musta'an. Dulu dianggap itu sebagai kesaktian ya. Memang sakti Sunan Kalijogo itu, masya Allah, tasbih segala ikut sacium. Hasan kan dia agama Buddha, selain sudah itu kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini semua dengan apa? Dengan rasa, dengan kasar. Dia tidak mengenal Allah dari Allah dan Rasul, sehingga ketika ada yang ngaku-ngaku dari Allah, dia tidak kenal, akhirnya diakui. Nah, Syekh Abdul Qadir pernah berjalan di sebuah tanah lapang di malam hari sendirian, gelap, tiba-tiba datang cahaya dari atas. Datang cahaya dari atas. Dari balik cahaya ada yang berbicara, ya Abdul Qadir. Pakai bahasa Arab. Setan pandai bahasa Arab. Wih, setan pandai bahasa Arab. Pandailah anak-anak. Setan pandai bahasa Arab. Ya Abdul Qadir. Nah, innani ana rabbuka. Saya adalah Tuhanmu. Fastami' lima yuha ilaik. Dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Masya Allah. Mirip-mirip Quran juga. Fastami' lima yuha. La ilaha illallah.
Syekh Abdul Qadir pada beliau berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, dia paham bahwasanya walaupun dia berlindung di balik cahaya, dia tak cukup dengan Allah hijabnya cahaya, tak cukup ilmu sampai di situ. Kalau kita kan cukup ilmunya hanya sampai hijab Allah cahaya, tapi dia lebih mengenal Allah tak turun ke bumi, maka dia tidak terima. Yang kedua, wahyu tak turun lagi setelah ada Nabi Muhammad, ini ngaku Tuhan, tentu wahyu. Yang ketiga, tidak ada yang mendapatkan keistimewaan Allah berbicara langsung kepadanya kecuali Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad SAW, itu pun di Sidratul Muntaha, di bumi tidak. Makanya Musa istimewanya masih di bumi, Musa dapat Allah berbicara langsung kepadanya. Nah, Abdul Qadir paham itu Syekh, sehingga dia bilang, kazabta ya adu Allah, kamu pembohong wahai musuh Allah. Tahu dia syaitan, baru syaitan ketawa dia, Masya Allah, hebat kamu Abdul Qadir. Ya, sudah banyak syekh yang saya sesatkan dengan cara ini, syekh yang saya sesatkan dengan cara ini. Kalau syekh itu dalam bahasa Arab kiai, dalam bahasa kita buya, yang disesatkan dengan cara seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang nanti sampai ilmu kasyaf bertemu langsung dengan Allah, ketahuilah ilmunya di ulu kasok, dapatnya di puncak kombe dengan bersemedi, ya, bukan dengan menuntut ilmu. Jadi mana ulu kasok? Kalau mau pergi sana, ya, 10 malam jadi di puncak kombe, nanti datang ilmu ulu kasok itu. Jadi kalau orang berilmu, kenal Allah, tahu dia bahwa itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau ada yang ngaku bertemu dengan Rasulullah SAW, dia tidak mengenal Rasul melalui sunnah-sunnahnya, nanti ada yang ngaku-ngaku Rasul, dia tidak bisa membedakan. Memang syaitan tak bisa menyerupai Rasulullah, tapi antum tahu tak bahwa itu syaitan yang pura-pura menjadi Rasulullah? Kan tak tahu, karena kita tidak mengenal Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnahnya. Maka tidak semua orang yang mengaku bermimpi bertemu Nabi benar-benar bertemu Nabi, karena dia sendiri mungkin mengarang-arang. Karena orang untuk nama besar bisa saja pembohong besar, dan itu tidak jarang. Bayangkan ada seorang Syiah di Mesir, dia bilang bermimpi bertemu Nabi SAW. Dalam mimpinya Ali bin Abi Thalib sebagai orang hebat dan besar, Abu Bakar dan Umar digambarkan seperti akramakumullah B1 atau B2? Apa namanya? B1. Saya tidak hafal betul itu, tidak tahu saya nama. Jadi digambar, mungkin tidak ini benar Rasulullah? Mungkin tidak. Ini datang dari seorang pendusta besar, karena memang Syiah itu ahli berdusta dan mengarang cerita. Yang lebih dari itu mereka karang. Bahkan ada di antaranya syekh besar mereka menyebutkan dalam kitabnya, seperti Al-Majlisi dalam Al-Bihar Al-Anwar menyebutkan, atau selainnya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak salah juga Al-Qulaini dalam Al-Kafi, Usul Al-Kafi menyebutkan bahwa Allah ketika hendak menciptakan dirinya, Masya Allah, Allah nak menciptakan dirinya, dia ciptakan seekor kuda, lalu kuda dipacu kencang sampai berkeringat, dari keringat kuda Allah menciptakan dirinya. Apa hukum sih? Apa hukumnya? Orang yang meyakini itu apa hukumnya? Kufur, menjadikan Allah makhluk. Yang lucunya, logika yang tidak logis, Allah belum ada tapi sudah menciptakan. Lebih tua lagi kuda daripada Allah. Begitulah syaitan memperikan akal manusia. Itulah akan sebabnya kenapa
para ulama Ahlussunnah mewanti-wanti jangan ikut ahlur ra'yi, sebab ahlur ra'yi itu suka mengada-ngada. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, wala qaul syekh, dan bukan juga ditolak dengan perkataan syekh. Berapa banyak orang hari ini saya tak sebutkan hadis Nabi, oh ulama kita tidak bilang seperti itu. Tuh Syekh Fulan kata, Imam Mazhab ini mengatakan tidak seperti ini. Ya, para imam mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, mereka mengatakan jangan ambil pendapat kami kalau bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Kenapa antum tolak? Oh enggak, kita berbaik sangka pasti dia tahu. Antum tahu dia tahu dari mana? Dia sendiri tidak menyebutkan dalam kitabnya, tidak direkan oleh muridnya. Justru pendapatnya bertentangan dengan hadis itu. Dan tidak jarang juga di antara ulama fuqaha itu ada juga sekali-sekali menyebutkan hadis palsu sebagai hujjah. Ya, ada hadis palsu digunakan sebagai hujjah. Berarti apakah kalau dia pakai hadis palsu lalu kita ikuti juga? Demi Allah tidak, karena semua imam itu sudah berlepas diri daripadanya sebelum mereka meninggal. Wala imam, dan tidak perkataan imam, wa nahwi dzalik. Jadi intinya semua yang datang dari Al-Quran dan hadis wajib kita berserah diri kepadanya. Kalau berita dibenarkan, kalau perintah dikerjakan, kalau larangan ditinggalkan, dan kalau anjuran kita jalankan. Dan tentu saja yang namanya perintah sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Nampaknya udah mulai loyo nampak. Dah, kita tidak bersih selesai kan itu. Yang penting kita selalu hadir. Dah, kita cukup sampai sini aja. Cukup? Hah? Cukup lah. Nah, supaya ada waktu untuk ini, untuk mikir-mikir sampai tanggal 14 nanti. Iya, nanti terlalu loyo tentu tidak express lagi pikir-pikirnya kan. Sebenarnya tidak panjang-panjang pikir lah. Antum bisa lah membaca caranya. Masa kata antum ini orang-orang hebat semua. Ini keluarga Lajnah ini hebat-hebat semua. Al-labibu takfih al-isyarat an sarih al-ibarah. Ya. Hah? Apanya? Ada yang bimbang. Al-labibu takfih al-isyarat an sarih al-ibarah. Orang yang cerdas cukup bahasa isyarat, tak perlu berterus terang. Ini kan? Ini. Nah, dasar dari air muka saya tidak bisa antum baca. Lajoleh, alhamdulillah. Nah, semoga yang Allah tentukan untuk kita yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, semoga Allah kabul. Nah, semoga Allah kabulkan. Amin. Baik, ada pertanyaan? Nah, semua zikir yang dianjurkan yang tidak dikaitkan dengan tempat, tidak dikaitkan dengan situasi keadaan, tidak dikaitkan dengan waktu, tidak dikaitkan dengan bilangan, itu zikir mutlak. Ya. Ya. Tapi jangan karang sendiri. Jangan dikarang sendiri. Iya, subhanallah. Jangan bilang anfalullah kan. Iya, antum enggak zikir fadlullah. Ada zikir fadlullah? Enggak ada kan? Padahal maknanya bagus, karunia Allah kan. Atau jangan hu. Iya kan? Walaupun hu itu dia Allah. Tapi tidak ada zikir yang diajarkan seperti itu. Jelas ya? Nah, beramal
pengharapan ganda. Pengharapan ganda, tasyrikun niyah. Sambil berdagang, berpuasa, kena sehat, yang bertajuk batasan. Batasannya adalah idza kanat al-manwi maqsudan li dzatihi, kalau yang diniatkan itu yang dimaksudkan secara zat, itu tidak bisa digandakan. Tapi kalau dia hanya maksudan li ghairihi, bukan itu yang dimaksudkan, itu boleh. Iya. Antum misalnya puasa lillahi tabaraka ta'ala, ini maksud li dzatihi. Lalu ingin juga, ya Allah dengan puasa ini saya sehat, itu ditumpahkan dan itu tidak bertentangan dengan niat tadi. Tapi kalau antum niat asalnya untuk sehat, ditumpahkan karena Allah, tidak masuk dia, harus lillahi tabaraka ta'ala. Maka niat itu, makanya kadang-kadang dengan niat yang ganda menjadikan amalan yang mafdhul bisa melewati amalan yang fadhil. Contoh, hukum asalnya sedekah itu disembunyikan lebih afdal. Tapi ketika orang bersedekah secara simbolis dengan berbagai niat yang semuanya diridai Allah SWT, satu niatnya untuk mengajar anak dan keluarganya, boleh kan? Maka dia bersedekah dengan secara simbolis, dituliskan di pintu masjid madingnya ya, infak rutin sebulan. Setiap anaknya masuk, tengoknya, Masya Allah ayah, itu walaupun tak diajarkan tertanamkan. Kan berapa banyak yang tidak kita ajarkan tapi tertanamkan. Tapi ingat, kadang-kadang wak dikritik sama anak, ayah tu rajin sodakohnya tapi kereta tu tak lima den. Kan kita tak jarang lupa dengan yang di dalam. Kita sudah menganggap yaitu nafkah rutin kita, belanja rutin sudah cukup. Ternyata istri kita berharap ada sentuhan-sentuhan lain berupa hadiah, walaupun tak banyak, 1 juta sepekan jadilah. Mana tahu penghasilan kita gaji sudah 10 juta per orang kan sebulan. Nah, tapi kalau gaji kita ya ada sentuhan-sentuhan lain, misalnya ya sesuai tadi, walaupun hanya 100.000 sepekan, ini uang belanja misalnya 500.000, anime untuk hadiah untuk Umi 150.000, walaupun sedikit tapi dibunyikan untuk dia, dibunyikan, walaupun sisa kan diambilnya juga kan ya, sisa kan diambil juga kan kita nak hitung lagi, kecuali antum hitung 1 sen pun dihitung juga, mana kembaliannya, ayo. Enggak. Jadi ada kadang sentuhan-sentuhan itu. Haibi ini rajin infak aja. Cuman sepeda saya dah 2 tahun tak dibeli-beli. Kadang-kadang bisa lupa itu. Nah, ya. Kemudian kita niatkan untuk menarik, di situ ada orang yang sebenarnya dermawan tapi perlu didorong. Ya, kalau tidak didorong tidak keluar dia. Tidak keluar dia. Jadi perlu ditarik-tarik. Mungkin itu juga bernilai dakwah. Jadi bisa saja dengan simbolis lebih besar pahalanya daripada disembunyikan, walaupun asalnya disembunyikan lebih afdal. Baca Quran dengan suara lirih sendiri lebih afdal. Tapi kan ada sebagian orang kita tahu dia tidak pandai baca Quran, kita tawarkan untuk belajar segan sebab dia sudah punya pangkat. Tapi ketika kita baca dengan suara bagus, kita berharap dia tertarik untuk belajar, sehingga dia minta, Ustaz, saya dengar suara Ustaz bagus tadi, boleh tidak saya belajar? Kan itu kan, itu harapan kita. Maka ini menjadi nilai tambahan bagi amal kita. Ini namanya tasyriku an-niyat, tasyriku an-niyat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Banyak contoh yang beliau sebutkan, ini yang diantara yang bisa saya sebutkan. Wabillahi taufiq. Baik, begitu kita cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan antum tak bosan-bosan.
Ya, tapi kayaknya apa yang ada di hati antum itu pula yang berpengaruh pada hati saya. Nampaknya saya tidak bosan, berarti antum juga insya Allah tidak bosan juga. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.